Hello, welcome to Spotify Talk. Karena setiap sales punya cerita. Tagline baru, Pak. Oke. Nice. Hari ini Spotify kedatangan narasumber. Narasumber. Tamu nih, partner kita. Namanya Aero. Ini dari Aero dengan Bapak Effendi. Mungkin sedikit cerita, Aero ya salah satu fitur untuk seamless checkout ya, Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini sekarang bersama aku Irawan sebagai full stack developer di Spotify dengan narasumber kita. Saya Fendi sebagai sales di Aero. Official nih Pak ya, sekarang udah di Indonesia ya? Sekarang Aero udah. Sekarang kita lagi develop tim sih malah. Oh oke. Lagi growing timnya. Mungkin sebelum kita mulai nih Pak, boleh cerita dikit dulu. Apa sih Aero itu? Oke. Jadi Aero itu sih sebenarnya kalau bahasa simpelnya kita ini checkout page provider. Checkout page provider, oke. Jadi kita ini menyediakan layanan yang menyempurnakan checkout proses pada website nih. Pada website e-commerce ya? Website e-commerce. Berarti nggak hanya Shopify ya, macam-macam Pak ya? Macam-macam sih Pak. Oke. Misinya apa sih? Kenapa harus pakai Aero? Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya experience si customer ini kan kalau kita research gitu, mereka tuh lebih nyaman kadang-kadang belanjanya di marketplace. Iya. Yeah. Karena beberapa alasan nih. Salah satu alasannya kan selain banyaknya promo, udah gitu ada lagi lebih nyaman atau orang bilang bisa lebih cepat kalau saya check out di marketplace. Karena saya tinggal pilih A barangnya, pilih pengirimannya gimana, kemudian cara bayarnya, selesai. Oh oke. Berarti dengan kata lain apa yang dikerjakan atau yang apalagi dibuat oleh Aero itu tetap menyesuaikan behavior customer di Indonesia ya? Benar. Cara belanjanya ya? Kita pengennya optimalin gimana cara belanja customer buat di website e-commerce-nya si brand-brand ini nih di Indonesia. Ini agak rollback dikit nih. Sejak dari kapan sih Pak Aero itu? Kalau kita sebenarnya berdirinya dari tahun 2019 Pak. Cuma kalau commercially aktif in Indonesia tuh akhir tahun 2021. Wih, udah banyak nih yang pakai Aero. Masih belum sih Pak. Ya semoga nanti teman-teman ya atau Shopify owner yang nonton video ini mempertimbangkan untuk pakai Aero Pak. Bisa Pak pasti. Kita sambil share screen mungkin nanti Pak Effendi bisa sambil jelaskan apa itu Aero. Boleh. Nah, nanti share screen-nya ada di sini. Boleh. Oke. Nah, jadi aku mulai intro dulu kali ya. Boleh, Aero gimana? Silakan. Jadi kalau Aero nih kita tuh checkout platform provider nih. Kita punya misi sebenarnya buat bawa customer experience dari orang-orang di Indonesia buat mendapatkan experience yang sama nih dengan belanja di marketplace pada website e-commerce brand-brand di Indonesia nih Pak. Oke. Nah, tujuannya pasti meningkatkan konversi. Oh pastinya dengan tujuan karena kalau misalnya behaviornya udah kita samain nih, berarti kan tinggal step-step lainnya yang dilakukan sama brand-brand buat optimalin kenapa orang harus belanja di websitenya dia. Yes. Nah, mungkin cepat aja background singkat, kita punya founder ada Nio, Sebastian sama Sudan. Mereka tuh kuatnya di fintech. Mereka salah satu country launcher dari beberapa fintech yang lumayan ternama nih. Oke. Nah kemudian kalau investor kita udah ada Sequoia sama Alpha GWCUC, ini yang cukup prominent juga nih kalau di dunia ya Pak. Nah mungkin aku langsung lanjut ke produk kita yang namanya e-store checkout nih. Yeah. Nah e-store checkout nih kita bilang e-store checkout karena kita yang menjembatani proses checkout pada website e-commerce brand-brand nih untuk pastinya kita tujuannya sama ya, buat ningkatin conversion supaya waktu yang digunakan sama si customer ini lebih optimum lah, maksudnya lebih efisien. Iya, simplify proses. Simplify proses jadinya ya. Oke. Nah, gimana cara accelerate checkout? Gimana cara increase sales nih? Kan sebenarnya kan kalau kita bayangin sekarang journey customer di website atau di website e-commerce brand-brand sekarang itu kalau saya mau belanja satu celana misalnya, saya harus register dulu nih, dibawa ke page untuk register dulu. Yeah. Kemudian dari page register saya akan loading lagi nih. Di page saya pilih kurir pengiriman nih. Di
Di sana udah pilih kurir pengiriman, saya udah done, loading lagi nih, dibawa ke satu page lagi yang dimana selesaiin pembayaran, pilih pembayarannya apa, masukin detailnya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat behavior dari orang-orang di Indonesia kan, mereka lebih pilih marketplace karena marketplace itu satu page. Saya tinggal masukin one page checkout ya. Yes, di yang sama. Saya pilih kurir, di scroll down ke bawah pilih kurir, scroll down lagi langsung pilih payment methodnya nih Pak. Dan confirm page selesai, langsung bayar. Nah, kita pengen bisa bawa satu page checkout ini ke websitenya teman-teman. Iya, oke. Nah, ini salah satu contohnya Pak ya? Benar, ini salah satu contoh Shopify brand yang kita udah coba integrasikan dengan one page checkoutnya Aero nih Pak. Oke. Nah, apa saja nih Pak berdasarkan studi kasus brand ini yang pakai Aero? Jadi ini ada beberapa fitur yang kita tetap akan provide di page checkoutnya Aero nih. Contohnya kayak cart integration nih Pak. Dengan pakai checkoutnya Aero, si customer tetap bisa cek isi card dia apa sih, pilihannya benar atau enggak, jumlahnya, SKU-nya, warnanya ataupun size-nya nih. Nah itu kita udah integrate, jadi seamless sih. Pastinya apapun yang dia masukin di Shopify Cart akan terreflect di sini. Yep. Nah, kemudian yang kedua itu discount integration. Kalau tadi ada kupon-kupon yang Bapak launch buat promo, ya, yang di set di Shopify lah. Di Shopify, ini akan bisa dipakai di checkoutnya Aero juga. Oke. Nah, yang ketiga sebenarnya yang aku bilang ini yang paling game changer lah. Jadi user account integration ini si customer tuh nggak perlu lagi pada saat mau checkout di redirect ke satu halaman untuk isi detail buat bikin akunnya dulu nih. Di kita user account integration ini dia cukup isi nomor telepon, nama, email sama alamat. Nanti kita akan secara otomatis save-in buat mereka. Oh, oke. Jadi ini motong satu page di mana loading lagi. Nge-bypass proses ya, nge-bypass satu Yes, proses. jadi nggak perlu proses kayak gitu lagi nih Pak. Nah, yang keempat nih superior address input, di mana kita udah coba sesuaiin sama kebiasaan customer di Indo lah. Bahkan kita ada satu fitur yang kita bilang kayak add delivery instruction. Jadi itu free text. Jadi teman-teman bisa, kalau yang punya customer yang suka kasih penjelasan masuknya yang lewat gang ini ya, karena jalan depan ditutup misalnya. Nah itu bisa nih kalau di kita. Jadi untuk fulfillment atau pengirimannya jauh lebih terbantu sih kalau yang kayak gini. Ini salah satu poin-poin di Shopify sih. Bukan yang mau menjelekkan Shopify, tapi memang ini salah satu poin-poin di mana Shopify memang tidak bisa memunculkan pilihan kota atau kabupaten dalam bentuk drop down Pak ya. Jadi memang harus free typing. Jadi di sini di-solving ya sama Aero ya. Jadi di sini pilihannya kita kasih option drop down menu. Dimulai dari yang limitasinya paling tinggi. Misalnya dari kota, kemudian nanti ada kota medianya apa, drop down. Kalau kita pilih Jakarta, maka munculnya di jam 5 ya. Jakarta Pusat, Barat, Selatan, sama Sentral ya. Kalau udah pilih itu, kemudian saya pilih Jakarta Utara, maka di kecamatannya akan muncul kecamatan yang hanya ada di Jakarta Utara. Jadi ini untuk meminimalisasi kesalahan customer kan pastinya. Dan secara ongkir pun lebih presisi ya, karena alamat yang diinput ya sesuai benar. Ya, penamaan kotanya sama kabupatennya. Benar, kita sampai bahkan ke level kecamatan dan kode pos. Jadi kecamatannya udah dipilih pun nanti kita masih ada satu drop down menu itu pilihan kode pos yang ada di kecamatan tersebut. Nah, menarik nih. Kalau udah sampai input alamat pengiriman, kurir apa aja yang bisa kita munculkan di Aero? Nah, sebenarnya kalau dari pilihan kurir kita akan bisa follow dari kebutuhan si teman-teman nih. Nah, biasanya kan kebutuhan teman-teman udah pernah kerjasama sama shipping plugin lainnya nih. Misalnya ya si A atau si B lah misalnya. Nah, ini kita bisa integrasikan, kalau saya bilang di Indonesia hampir semuanya sih Pak. Hampir semua kurir kita udah bisa integrasikan. Berarti melalui third party enabler Pak ya? Yes. Untuk 3PL enablernya ya? Melalui 3PL enabler yang ya contohnya ya ada Shipdeo, ada Byteship, Shipper. Shipper juga Pak? Shipper juga, Okay. kita juga udah kerjasama. Berarti sangat mudah ya? Lumayan Pak. Nah, kemudian yang kelima nih, kita order management integration, apapun data yang kita capture di sini pastinya kita translate balik seamlessly ke Shopify ya teman-teman. Dibalikin lagi ke Shopify lagi datanya. Jadi order data di Shopify tetap running as usual. Bukan berarti kalau udah lewat checkoutnya Aero nih, mesti diklik dulu nih, ntar baru masuk ke Shopify gitu.
Tapi kalau udah masuk ke checkout Aero, udah otomatis masuk ke checkout Shopify. Oh, I see. Nah ini sih cuman sedikit video gimana secepat apa nih, seseamless apa kalau checkoutnya di Aero. Jadi pilih alamatnya. Autocomplete. Oh, suggestion. Yes. Suggestion dan tetap nanti akan ke autofill juga. Walaupun yang barunya lebih canggih lagi udah ada pilihan buat delivery instruction. Oh, karena ini yang masih kurang update lah. Jadi belum terlalu yang paling baru karena kita update terus nih Pak. Iya, ya nanti kalau pengen tahu lebih update-nya bisa langsung kontak Pak Effendi. Thank you. Nah, aku ini beberapa pilihan payment method yang udah kerjasama sama kita. Jadi once si teman-teman udah punya commercial deal sama mereka nih, kita bisa langsung switch on ke mereka sih. Oh, oke. Berarti tidak perlu cut off partnership-nya dengan si payment gateway ya? Bener. Tetap bisa melanjutkan ya? Iya, jadi partnership-nya tetap berjalan seperti biasa, cuma dari sisi integrasi kita bisa bantu untuk hidupin lebih cepat. Oh, I see. Nah, ini sebenarnya yang kalau saya bilang magicnya happens di sini nih. Karena kalau tadi kan prosesnya hampir sama lah, kita cuma potong satu proses di mana dia nggak perlu registrasi. Nah, kalau yang kedua ini begitu add to cart, dia pilih checkout, ini di sini udah langsung autofill seperti menggunakan marketplace nih Pak. Oh. Nah, ini jadi udah kelihatan nih udah nggak perlu isi-isi lagi nih. Tinggal pilih payment method sama shipping option aja. Device UID sama customer account itu apa bedanya Pak? Oh, jadi customer account ini belum, jadi si customer ini belum tentu kan pakai satu device yang sama kan. Jadi saya biasa aja, saya misalnya punya 2 handphone nih, saya belanja pakai handphone A, kemudian saya ketinggalan handphone A, saya belanja pakai handphone B nih. Nah itu tetap bisa kita remember nih Pak, dia punya detail data. As long as dia menggunakan, ada 2 option kalau di Aero, mau pakai nomor telepon yang sama. Kalau misalnya handphone saya ketinggalan Pak, oke nggak masalah, kita pakai alamat email yang sama. Jadi kan Bapak bisa tetap buka email yang sama buat kasih OTP. Jadi kalau misalnya nggak bawa handphone, ya udah kita masukin email yang sama aja. Nanti mereka akan autofill. Oh, I see. Berarti ada OTP. Ada OTP. Gitu. Oh. Wah, bisa menghindari hit and run berarti ya? Oh pastinya Pak. Jadi tujuannya juga buat validasi customer-nya. Oh, jadi benar nih adalah orang yang sama nih buat login. Nah, kenapa kita bikin 2 metode? Karena kita sadar kadang-kadang customer kan suka nggak bawa handphone, jadi kita kasih 2 option nih, mau pakai OTP-nya via email atau via nomor telepon. Oh, I see. Nah, berarti bisa simplify proses login ya? Yes. Dan checkout-nya dengan cukup masukin nomor telepon nanti dapat OTP gitu. Benar, masukin nomor telepon dapat OTP, semua data udah keisi, tinggal pilih shipping sama payment methodnya. Nah, OTP-nya dikirim via apa? SMS atau WhatsApp? Kalau yang handphone via SMS Pak. SMS. Karena kita concernnya adalah gimana kalau orang ini nggak aktifin WhatsApp dari nomornya. Tapi kalau misalnya email, otomatis ke alamat email sih jadi. Tapi lucunya di Indonesia ada juga beberapa yang punya WhatsApp, nomornya sudah tidak aktif. Yes, nah, benar. Dibenerin tuh, teman-teman. Oke, next silakan Pak. Nah, ini sih perbandingan antara speed checkout menggunakan Aero dengan checkout menggunakan Shopify. Oh, oke. Standar nih, standar checkout Shopify. Standar. Ini untuk first time user ya. Karena kalau returning kan udah pasti jauh lebih cepat karena kan udah auto filled kan. Nah kalau in summary sih, kayak saya summary aja nih buat teman-teman, ini dengan Aero kita udah ukur itu 3 kali lipat lebih cepat dari Shopify. Oh, oke. Jadi kalau misalnya di Shopify mungkin perlu 80 detik, di Aero mungkin lebih cepatnya bisa 60 detik atau enggak 50 detik. Simplify proses juga berarti. Step-stepnya lebih sedikit yang digunakan. Oke. Nah ini maaf Pak, kalau rollback sedikit tadi kelihatan di sini kan kalau di Shopify area atau kecamatan ini free typing. Yes. Nah ini sih yang tadi pengen aku mention, kalau di Shopify memang saat ini belum bisa dalam bentuk drop down untuk city ataupun kecamatannya. Yes. Yeah. Nah kalau di kita nih semuanya dalam bentuk drop down dan udah di limit sesuai dengan pilihan sebelumnya. Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya kota Jakarta, kita nggak akan keluarin kota Madia di luar Jakarta, benar. Ya, mapping logic ke setiap areanya sudah di simplify ya prosesnya. Oke. Nah, ini sih beberapa benefit kalau pakai Aero sebagai checkout partnernya nih. Nah, ada 2 sisi nih Pak. Sebenarnya dari benefit buat teman-teman sama benefit buat customer ya teman-teman nih yang belanja.
Kalau buat customer kan pastinya lebih aman dan seamless karena pakai OTP. Oke. Kemudian yang tadi saya bilang checkout prosesnya ini jadi satu page Pak, nggak perlu lagi loading buat pindah-pindah kemana-mana nih. Nah yang ketiga nih, kalau di Shopify kan sekarang kalau si customer pada halaman terakhir checkout nih, payment methodnya tuh keluar berdasarkan payment gateway-nya. Iya. Jadi kalau misalnya payment by let's say Zendit atau payment by Mitrans gitu ya. Si orang awam ini kalau si customer ini kan nggak mungkin tahu kan Di Bapak dalam itu aktifin ada apa Mitrans sih? ya, Iya, untuk betul. apa nih? Iya. Kalau saya mau beli dengan saya punya saldo GoPay nih misalnya. Saya orang awam, oh saya pakai apa ya gitu. Iya, yang bisa dipakai bayar GoPay yang mana ya, Mitrans apa Sendit ya gitu ya. Bener. Akhirnya kan customer jadi ragu-ragu kan. Nah, kita kan mau menghilangkan atau mengeliminasi nih kemungkinan customer drop off nih. Oh iya. Jadinya oh nggak jadi dah, aduh ribet nih. Aduh saya nggak jadi, ntar saya transfer salah lagi gitu. Iya. Nih apa ini Zendit? Kok saya baru dengar misalnya? Karena Pak, ya ini satu pain point sih ya. Jadi kalau misalkan di Shopify di payment gateway-nya pakai dua nih, Sendit ataupun Mitrans. Aku mau bayar pakai GoPay. Aku milih Sendit, di Sendit gak ada GoPay. Aku nggak bisa rollback. Yes. Nah, kalau di sini berarti karena di awalnya sudah dimunculin icon payment gateway-nya, payment channel-nya, jadi ya tinggal langsung pilih aja GoPay dari awal ya Pak. Benar. Jadi di sini lebih clear lah. Iya. Mau pembayarannya pakai apa nih? E-wallet. Kemudian di drop down nanti akan muncul optionnya. Apa aja yang udah diaktifkan, either itu dari Zendit atau dari Mitrans tetap akan keluar. Berarti selain seamless proses checkout, terus seamless ya lebih mengkonfirmasi apa aja payment gateway yang dipakai, terus city drop down-nya bisa langsung dimunculkan. Benar. Waduh kok. Nah, ini beberapa merchant-merchant partner yang udah kerjasama sama Aero nih Pak. Nah, ini brand-brandnya mungkin teman-teman juga udah pada familiar ya? lumayan. Nah, ini sebenarnya kebutuhannya juga bervariasi kan? Iya. Bisnis modelnya karena beda-beda Pak ya? Bener. Jadi kalau satu lagi benefitnya tuh sebenarnya kita bisa eliminasi yang namanya tuh minus stock sih Pak. I see. Nah ini menarik nih. Ini agak sedikit techy berarti nih ya pembahasan kita ya. Nah mungkin sedikit background nih di Shopify itu saat ini tidak bisa mengcover atau menghandle traffic yang cukup tinggi pada waktu yang bersamaan. Atau mungkin di Indonesia kita kenalnya ada yang kenal itu sebagai flash sale, ada yang kenal sebagai web hunt nih. Yes. Nah, jadi ada beberapa memang brand di Indonesia yang memang setiap launching itu langsung rame, trafficnya tinggi, dalam waktu bersamaan itu checkout barang yang sama. Misalkan kuantitinya tinggal 1, tapi yang mau checkout produk ini itu ada 100 orang. Yes. Bahkan bukan dalam 1 detik yang sama, tapi 1 milisecond yang sama. Yes, bisa terjadi. Itu akan terdampak menjadi ya inventory-nya jadi minus. Benar. Karena ketika kita sudah di laman checkout Shopify, kita klik proses checkout, itu akan dilempar ke payment gateway. Nah, itulah sebab akhirnya menjadi minus. Benar. Nanti aku sertain juga link dokumentasi tentang hal ini di deskripsi video ini. Kenapa bisa terjadi minus di Shopify? Ya, ujung-ujungnya sebenarnya karena pakai payment gateway. Ya, Pak ya. Nah, di sini berarti Aero bisa nge-solving itu. Yes, Betul, jadi Pak. benar, Yakin nih? Yakin karena kita punya connection dengan payment gateway kan direct API nih. Iya. Gimana sebenarnya yang jadi masalah dari Shopify ke PG, mereka punya call API limitation kan. Iya. Nah, call API limitation ini kan yang tadi menentukan nih dalam waktu berapa banyak interval orang ngeklik yang sama akan dibaca sebagai satu request ke si payment gateway atau ke stoknya. I see. Oke. Traffic tertinggi pernah diterima berapa visitor atau berapa transaksi dalam waktu yang singkat, Pak? Oke. Kalau yang pernah dites lebih dari sekitar 3.000-an per 1 menitnya, Pak. 1 menit? Ya, lebih dari 3.000 transaksi per 1 menit. Tapi kita udah run internal test. Ini kalau yang dites 3.000-an ini berarti live test di site-nya merchant ya? Iya. Itu udah bisa melewati angka 3.000-an lah. Itu hampir nggak ada, bukan hampir sih, malah nggak ada minus stock. Nah, kita ngetes sendiri, itu kita udah confident di angka sekitar 9.000-an transaksi per menit. Klien kita ada yang 10.000 nih. Oh, noted Pak. Ini belum, itu pastinya kita terakhir tes itu masih udah 2 bulan yang lalu sih. Oke, berarti yang sekarang better ya? Yang sekarang pasti jauh lebih better sih. Mungkin sedikit, walaupun sedikit techy, mungkin jangan terlalu techy juga. Proses apa sih yang dilakukan si Aero ini? Kenapa bisa
nge-solving hal ini nih Pak? Karena ini isu yang memang terjadi di Shopify. Ya banyak beberapa klien kita yang memang punya bisnis model web hunt ya menemui masalah ini gitu. Noted. Jadi kalau misalnya dari kita nih pencegahannya ada 2 jenis sih Pak. Satu kan pastinya kita cut call API limitation-nya kan. Yeah. Dari yang misalnya 0,2 jadi 0,02 nih. Kemudian yang keduanya adalah kita ngelakuin stock check ini di 4 phase yang berbeda. Oh, I see. Jadi pada saat customer ngeklik untuk check out itu kita ngelakuin pertama kali nih Pak. Dalam millisecond ya? Dalam millisecond. Dan kemudian pada saat mereka check out masukin ke pilih payment gateway, itu kita juga ngelakuin lagi nih sekali lagi. Pada saat pembayaran dilakukan pun masih ada satu kali lagi. Masih dicek lagi? Yes. Oke. Kalau ternyata habis, itu infonya atau notifnya itu seperti apa Pak? Maka kita akan keluarin, mohon maaf barang yang Anda mau beli belum ada nih, kalau sudah habis sama Sudah habis. stok. I see. Ini pasti terjadi di beberapa brand yang ada di screen share ini ya. Karena ini beberapa memang yang aku tahu memang trafficnya cukup tinggi ya. Ya mungkin teman-teman juga tahu lah. Ini salah satu, ada beberapa yang di screen share ini itu yang memang launchingnya bisnis modelnya web hunt juga Pak ya. Benar, jadi mereka kayak bahkan kalau bisa dibilang seminggu mungkin mereka 2 kali nih launch. Oh, Jadi langsung high traffic itu 2 ya? kali iya. Oh, oke. Dan lumayan sih kalau sementara ini kita belum punya isu sih buat yang minus stock. Tapi kan kita belum lewatin yang nanti lebaran ya Pak. Makanya kita lagi upgrade nih kemampuan kita buat bisa handle capacity di lebaran. Nah sebenarnya berarti bisa solving 2 hal Pak ya. Satu masalah ya bisa solving masalah minus checkout di Shopify. Terus keduanya di Shopify ini kalau misalkan web hunt itu ada yang namanya hit and run. Yes. Hit and run itu customer yang memang satu orang tapi checkout banyak device Buat dalam waktu bersamaan. Ya, buat ya ada yang buat dijual lagi, ada yang memang dia suka barangnya beli banyak. Nah itu karena tadi ada OTP jadi bisa ngefilter hal itu Pak ya. Yes. Jadinya karena kan kalau misalnya lagi flash sale gitu kan, apalagi perbedaan antara orang yang udah punya OTP atau udah pernah belanja sebelumnya dengan orang yang first time user akan beda banget ya Pak speednya. Iya. Kalau misalnya saya udah pernah belanja misalnya dengan menggunakan Aero itu less than 2 second. Anda kalau lagi di flash sale tuh kayak masukin enter. Iya, cepet-cepetan. Iya, cepet-cepetan. Yeah. Kalau misalnya memang yang first time user, memang perlu step di mana masukin alamat dulu segala macam kan. Makanya kita saranin coba dulu aja nih experience pakai Aero, biar ke save. Nanti pas saat flash sale, tinggal langsung masukin OTP selesai. Jadi barangnya lebih cepat dapat. Lebih cepat dapat ya. Tapi OTP ini required atau bisa optional buat si merchant aktifin? Oh, OTP ini kita masih required sih. Tapi jangan khawatir, kita kan punya OTP dua jenis kan. Jadi kalau misalnya handphonenya nggak kebawa pun masih bisa pakai email sih. Oh, isi OTP berarti bisa lewat dua channel lah? Iya, 2 channel verifikasinya. Oh, oke. OTP ada biayanya nggak sih Pak? Selama ini masih Aero yang nanggung sih. Baik sekali ya. Nah, oke, silakan next Pak. Ada lagi nggak nih slide-nya? Boleh. Nah, ini sebenarnya udah ngelanjut ke page produk kedua kita. Ya, ini tagline-nya apa ya? Let's shoppers by wherever they want. Check out anywhere. Jadi kita pengen shopper bisa belanja di mana aja. Jadi kan kalau misalnya Shopify sendiri kan udah cukup canggih nih. Tapi kan pastinya ada sosial media yang dipakai sama brandnya. Masih pakai Facebook, masih pakai Instagram, masih pakai TikTok bahkan. Nah, kita ini bisa memperbolehkan si customer ini buat beli barang di website Anda, tapi melalui channel yang berbeda. Oh, contohnya nih Pak. Nah, ini aku kasih contoh yang paling basic, adanya customer service kan. Oke. Jadi si customer chat nih ke customer service, saya mau barang yang A dong. Nah, kita nanti sediain dashboard. Dimana ini berarti chat ini tuh di provide sama Aero? Enggak, jadi chatnya ini bisa bekerja di platform apapun yang bisa untuk meng-paste checkout generate checkout link. Oh, oke. Contohnya apa? Contohnya DM Instagram atau WhatsApp. Misalnya ada yang ngechat, saya mau baju warna biru. Biasanya yang dilakukan sama customer Indo nih, dia screenshot di website, dia kirim, saya mau yang warna ini dong. Ukurannya L. Ini alamat saya, nomor telepon segala macam. Nah, yang kita sediain apa? Kita sediain dashboard buat teman-teman. Dashboardnya ini nggak cuma dashboard kosong, tapi kita udah konekin sama Shopify Pak. Oh, oke. Jadi Shopify-nya teman-teman ini udah kita konekin,
SKU-nya real time. Saat si customer bilang saya mau barang A, si customer service tinggal create generate link dari sini. Ini terhubung ke Shopify, jadi begitu linknya udah ada, kita share ke tinggal dikasih di lewat DM itu. Yes. Dan experience-nya sama. Jadi kalau saya klik linknya, saya kemana nih misalnya? Experience-nya kita bisa bawa ke 5 landing page yang berbeda, Pak. Oh. Jadi kita punya payment di mana kita udah si customer service nih, customer-nya manja lah. Customer-nya bilang, saya nggak mau isi-isi kayak gitu-gituan. Kan tujuan saya chat sama kamu dibantu, diisiin gitu. Nah kita bisa nih bikin, jadi customer service-nya bisa isiin dulu pre-filled kita bilangnya. Diisiin, jadi nanti dia. Maksudnya termasuk sampai alamat gitu? Yes. Dia cuma tahu, bahkan payment method-nya pun udah dipilih. Bisa saya mau VA Bank Transfer BCA ya. Jadi dibantu pilihin sampai payment jadi method dia benar-benar tinggal melakukan pembayaran aja. Halaman PG-nya nanti yang keluar. Pada saat klik checkout nih, halaman PG-nya keluar. Berarti bukan hanya checkout link. Kalau checkout link dia nggak mau, kasih payment link. Benar, kasih payment link. Kalau checkout link nggak mau, karena ada juga kadang-kadang customer yang saya udah punya format saya nih, tinggal paste gitu. Saya udah punya auto text-nya gitu. Saya nggak mau lagi ICC gitu. Nah, customer service-nya bisa ngelakuin. Tapi itu secara quantity sudah di-reserve sama si customer apa belum sih? Secara quantity belum di-reserve. Jadi checkout link ini uniknya Pak. Kita kan terhubung sama Shopify nih. Ini baca stoknya tuh real time. Jadi apapun yang di checkout di situ sama prosesnya. Kita tetap ada potensi itu sudah kehabisan. Ada potensi itu udah kehabisan. Karena kita tetap akan ngecek yang tadi saya bilang 4 kali lagi dari si customer yang klik di checkout linknya itu. Tujuannya sih supaya customer nggak kecewa sih. Maksudnya customer udah bayar tapi barangnya nggak ada kan. Mendingan kita kasih tahu dulu di muka barangnya udah habis nih. Nah, mungkin sebagai customer service sebelum membuat checkout link dicek dulu juga ya stoknya ya. Jadi bisa sambil diinfokan kalau ini tinggal sisa 1 nih Kak gitu. Sebenarnya pada saat create checkout link yang di Aero ini, kalau misalnya pada saat si customer customer service mau create itu stoknya udah habis, akan keluar error ya dan kasih tahu ini stoknya udah habis. Tapi kan masalahnya antara jeda waktu antara si customer service create link sampai dikasih ke customer. Itu pun mungkin ada jeda waktu nih, kita nggak tahu berapa lama nih sampai si customernya check out. Nah ini yang nanti akan kita baca sendiri otomatis ke Shopify. Masih ada nggak sih barangnya? Betul. Nah selain yang payment juga kita ada check out yang seperti biasa. Kemudian kita punya shopping cart di mana kalau teman-teman bilang saya jarang banget yang belanja 1 item, belanjanya banyak nih. Nah kita punya kemampuan buat masukin multiple item juga ke dalam shopping cart. Jadi kalau shopping cartnya bedanya apa? Kalau dikasih link ke shopping cart, beliau masih bisa kurangin barang yang dia nggak mau kan? Kemudian baru check out lagi. Saya nggak jadi deh yang ini. Ternyata totalnya harga segini. Kayaknya budget saya kurang sedikit nih. Atau nggak dia bilang, kurangin lagi. Budget saya masih jauh nih. Ini tambahin lagi lah. Berarti apapun yang dibuat, bahkan yang dibuat sama admin, checkout link itu masih bisa diedit juga sama customer gitu? Yes, dan itu uniknya adalah terhubung sama Shopify. Secara real time ya. Jadi kalau misalnya dia tambahin SKU, ternyata SKU-nya cuma 2, dia tambahin 3, maka nantinya pada saat di checkout akan pop up message yang kasih tahu bahwa produk sekian ini udah out of stock habis. Kalau 3. Nah, yang biasanya request banyak dari merchant beauty itu biasanya mau dibawa ke product page sama katalog sih. Nah, semua landing page ini bukan landing page di Shopify Pak. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, jadi semacam microset yang di-generate sama si Aero ya? Bener, jadi kalau si teman-teman biasanya ada pertanyaan gini, kenapa mesti di-generate ke landing page yang berbeda? Kan udah ada Shopify misalnya. Nah, kita kan asumsinya adalah ini kan karena mereka chat di Instagram atau di WhatsApp, ini kan mereka mostly akan pakai mobile device kan. Dimana kalau nge-load site-nya Shopify dengan misalnya Bapak punya SKU 3.000 misalnya, itu akan lama banget. Lama load-nya. Nah, kalau di kita nih simple banget, kita bikinin microsite buat landing page, jadi loadingnya cepat dan kerasanya tuh seamless Pak. Nah ini produk yang kedua, produk page bisa masuk, katalog juga Bapak bisa pilih. Kalau saya mau masukin flash sale untuk barang-barang tertentu aja nih. Jadi nanti begitu dikirim ke sana, bisa langsung di klik untuk katalognya, barang-barang tertentu aja. Nah
next stepnya sebenarnya kita bisa masukin ini di story Instagram nih, kayak QR. Nah ini bisa nih Pak, pakai general link kita convert ke QR, QR kita masukin ke story Instagram, nanti pada saat orang nge-scan, itu langsung masuk ke antara 5 landing page yang Bapak mau. Oh oke. Tinggal di set ya, mau Tinggal diarahin aja, kemana ya? Mau diarahin kemana. Oke. Ini ketika misalkan ada Shopify owner lah mau pakai Aero nih, nanti diajarin seperti ini juga ketika onboardingnya Pak? Pastinya Pak, jadi kita punya go live meeting untuk yang meeting secara antara tim buat align ya, expectation segala macam. Kemudian kita punya yang namanya dashboard session training nih. Oh, oke. Nah, kita cara saranin, penggunaannya ya? Bener, kalau kita saranin sih orang yang day to day atau customer service divisionnya nih join nih Pak ke dashboard training ya, karena kan pastinya beliau yang perlu tahu nih kan, gimana sih cara ngeklik linknya, gimana sih cara nambahin itemnya kalau misalnya customer mau beli 3 nih gitu, atau enggak misalnya nih udah di generate link tapi si customer nggak mau check out karena dia mau cancel salah satu misalnya, gimana sih caranya gitu. Nah ini akan kita sharing di dashboard training tadi sih. Oh, oke. Dan terus didampingin apa tidak nih Pak? Oh pastinya Pak, kalau misalnya untuk penggunaan ini sih kita ada WhatsApp group yang standby sih untuk penggunaan. Okay. Aman berarti ya? Aman Pak, karena kita juga mau nge-push supaya customer growing. Berarti nggak ada kata after sales ngilang ya? Jangan dong Pak. Oke, silakan Pak, next Pak. Oke, nah ini sih beberapa service tambahan yang kita lakukan buat customer Pak. Jadi setelah join nih, kita nanti akan kasih performance review sama insight. Dan ini tuh nggak cuman terkait dengan, pastinya terkait dengan revenue ya. Kita bisa kasih Bapak insight, oh ternyata audiensnya ini lebih banyak di target marketnya di Surabaya misalnya pembelinya. Nah ini insight-insight yang salah satu contohnya kita bisa sharing nih Pak. Karena dari checkout data ini kita punya satu tim yang kerjaannya nih day to day memang creating insight dan dari data-data yang di store di checkout Pak. Itu free dari Aero Team? Kasih insight? Itu free. Setiap berapa? 2 minggu ya? Kita saranin setiap bi-weekly untuk 1 bulan pertama. Kemudian setelah 1 bulan pertama, biasanya kan teman-teman udah agak sibuk nih. Itu kita extend jadi 1 bulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Kemudian kita punya merchant survey questionnaire. Ini nih kalau misalnya teman-teman ada yang nggak puas lah sama Aero nih, misalnya ini customer service-nya galak nih gitu. Dan itu bisa masukin ke questionnaire, karena itu nanti akan masuk emailnya akan langsung kekirim ke manajemen. Jadi kita nggak punya yang level-level masih di bawah-bawah belum bisa baca nih. Jadi itu benar-benar kalau misalnya Anda mau komplain mengenai apapun nih yang si Aero, saya kurang suka ininya nih, nah ini bisa dilakukan di questionnaire Pak. I see. Nah kemudian yang ketiga kita ada lagi Aero interview nih Pak. Aero interview nih kita diskusi ini kira-kira fitur-fitur apa aja yang si customer ngerasa perlu dan butuh. Nah nanti akan kita sesuaikan nih Pak. Jadi kalau misalnya kita pastinya kan dengerin suara dari customer kan. Iya, feedbacknya ya. Kalau feedback dari customer dari semuanya minta A, maka kita sudah pasti akan mengarah ke A gitu kan. Kalau misalnya kita feedbacknya A, B, C, D, maka kita akan lihat yang mana yang urgensinya paling tinggi atau yang peminatnya paling banyak. Oke, sih. Oke, silakan Pak, next Nah, lagi Pak. yang terakhir nih kita ada juga general customer feedback. Nah ini uniknya Aero sih. Jadi kita tuh nggak peduli, bukan cuman peduli buat growing Aero-nya doang nih Pak. Tapi kita mau brand atau teman-teman juga ikut growing kan. Caranya gimana? Caranya kita juga kita juga minta izin bahwa kita akan tanya nih secara random. Gimana sih feedbacknya mengenai produk-produk si customer, produk-produk si merchant? Nah feedback ini nanti akan kita kumpulin, tapi pastinya nggak kita blast ya. Kita nggak sebar luasin sih data ini. Confidential. Iya confidential banget. Ini cuman buat per masing-masing merchant. Jadi merchant yang lainnya juga nggak tahu nih buat data-data ini. Jadi data ini akan kita lempar balik nih dan kita bawa ini di general customer feedback nih, di performance review-nya. Saya ternyata tadi random mengkontak misalnya 12 atau 100 orang nih. Ternyata feedbacknya untuk produk yang ini nih kurang bagus misalnya. Nah ini akan kita bahas nih Pak bareng-bareng sama si brand. Ya dengan kata lain berarti Aero itu membantu brand bertumbuh Pak ya? Bener, kita nggak pengen dengan pakai kita terus kita lepas tangan, tapi kita pengennya ayo dong kita bareng-bareng
gimana cara Aeronus supaya kita bisa full support nih si customer biar bisnisnya growing, Pak. Iya, satu inline sama Spotify. Misi kita seperti itu sih. Oke nih Pak, next ada lagi? Ya, Wah, ini sih udah selesai. Untuk yang Richard kayak kita sih, Pak. Oke. Ini pengen tahu nih Pak. Tadi kan sedikit ngomong masalah improvement dan evaluasi bersama ya business owner lah ya. Yes. Untuk penggunaan Aero-nya selama ini. Nah, pengen tahu nih fitur-fitur yang mau dikembangin kira-kira ke depannya apa aja sih? Atau dalam waktu dekat dan jangka panjang apa sih gitu? Oke. Aku mungkin bisa share secara fitur sih banyak sekali sih di sini. Tapi aku mungkin bisa share yang kira-kira kisi-kisi lah. Kemungkinan sih di same day delivery, yaitu kita mau enable same day delivery, which is kayak munculin map pinpoint untuk teman-teman yang mau pakai same day delivery. Ya, GoSend atau Grab ya. Mungkin teman-teman business owner yang memang membutuhkan pengiriman same day atau instan bisa komen di bawah biar cepet-cepet dikerjain sama Pak Effendi and team. Boleh nih Pak, kalau misalnya ada feedback kita lebih bersemangat lagi kan. Iya. Wah pastinya kalau misalnya teman-teman bilang, oh kita semua butuh nih, wah kita pasti kerjain. Iya. Pumpung mau dikerjain. Nah, boleh tahu nggak Pak, ini skema pricingnya seperti apa sih? Oke, skema pricing kita sih sebenarnya mirip sama Shopify sendiri. Yeah. Jadi kita ada skema pricing per bulan. Kita punya 4 jenis plan. Jadi bisa dipilih nanti ada tagihannya per bulan. Tagihannya murah banget sih, saya jadi malu Pak kalau sebenarnya. Kemudian kita punya transaction fee. Oh, I see. Tapi transaction fee kita bukan persentase ya Pak. Transaction fee kita itu flat rate. Flat, oke. Dan nominalnya nggak signifikan lah. Istilahnya masih aman dari nilai Shopify transaction fee kah? Pastinya sih harusnya jauh sih Pak. Oke, karena kalau pakai Aero memang tidak akan dikenakan Shopify transaction fee lagi ya Pak ya? Benar, karena kalau pakai Aero nanti Shopify akan mengecas Shopify transaction fee itu kalau proses checkout-nya itu terjadi di Shopify. Pakai PG? Yes. Ya, oke. Tapi kalau misalnya proses checkout-nya nggak terjadi di Shopify, dalam hal ini di Aero, maka mereka nggak akan ngecas nih. Oke. Transaction fee-nya. Oke. Nah, jadi itu yang bisa buat cost to cost comparison-nya sama teman-teman. Nah, ini sedikit technical nih Pak. Kan beberapa brand pasti sudah aktivasi CRM atau sudah mulai sering melihat report analitik, terus koneksi ke pixel Facebook. Nah, itu bakal ada isu nggak Pak? Karena kan halaman checkout-nya tidak pakai halaman checkout Shopify nih, diarahin ke halaman checkout Aero gitu. Nah, sebenarnya kalau dari kita, semua data yang kita collect itu nggak akan kita simpan sendiri juga sih tujuannya. Kita pengen share ke teman-teman dalam bentuk Google Analytics atau Facebook Pixel. Jadi semua data conversion sejak dari pertama dia ngeklik checkout itu semua kita record gitu. Datanya juga kita tembakin ke Facebook Pixel atau Google Analytics. Berarti no issue ya dengan pixel yang sudah dimiliki sama business owner Shopify ini itu tetap bisa connect ya? Yes, dan kita juga nggak cuma connect, tapi kita akan ada sesi buat understand apa sih yang mau dilihat nih. Betul. Event pixel yang mau dibaca apa aja? Yes, karena kan pastinya pixel nggak se direct itu kan. Ya nggak standar gitu. Apalagi bisnis model yang berbeda-beda pasti punya data analisa yang pengen ditarik berbeda gitu. Bener, jadi kita nggak cuman, pokoknya saya tembakin datanya udah, kamu lihat sendiri gitu. Tapi kita synchronize dulu nih. Berarti dibantu? Dibantu Pak, jadi saya maunya ini. Jadi kita akan tembakin data-data yang sesuai yang mau dilihat. Oke, nah kita sekarang bicara integrasi nih. Seberapa mudah sih integrasi Pak dengan Aero? Ya, jadi kalau integrasi dan migrasi nih, kita bahas integrasi dulu. Oke. Jadi kalau integrasi sih sebenarnya ini bervariasi tergantung ya Pak. Kalau misalnya apps yang digunakan banyak, misalnya satu website ini gunain lebih dari 40 apps misalnya. Nah ini kan karena Aero di bagian checkout-nya, saya harus cek satu-satu nih. Apakah ini 40 apps ini akan terpengaruh atau nggak berpengaruh sama Aero? Iya, betul. Dari sisi checkout-nya. Tapi kalau Bapak bilang, Shopify saya polos nih, Fen. belum pakai apa-apa. Nah itu sih cepet banget Pak. Cepet banget ya. Karena emang Shopify beberapa
business owner Shopify, mereka memang ada yang sudah install app kayak misalkan bundle, customization produk, gitu ya Pak. Jadi memang perlu dicek sama tim Aero untuk melihat apakah app ini itu akan tetap bisa dibawa oleh Aero di checkout-nya. Benar. Oke, I see. Oke. Nah, integrasinya nih, kalau ada para business owner Shopify nih yang mau pakai Aero, proses integrasinya seperti apa? Terus onboardingnya nih, kemudian proses step-step onboardingnya kalau mau pakai Aero seperti apa nih Pak? Oke, jadi motonya sih sebenarnya kalau di teman-teman bagian integrasi nih, let us do the hard work gitu. Oh ya. Jadi teman-teman cukup kasih kita kredensial untuk developer di dashboard Shopify. Kemudian add kita sebagai developer juga di dashboardnya PG. Nanti biar integrasinya biar Aero yang lakukan, Pak. Oh, oke. Jadi terima beres aja nih. Jadi nanti kita sebelum capeknya kasih ke Aero aja. Ya, capeknya kasih ke kita aja. Nanti sebelum live juga kita nggak langsung, begitu udah dikasih semua kredensial langsung kita terbitin nih, nggak juga. Jadi sebelum kita terbitin, kita ada satu sesi bareng-bareng sama Bapak, sama teman-teman lah. Itu kita go live session namanya. Jadi kita run through nih Pak, seperti ini loh, seperti ini gitu. Nah di go live session itu kita kasih Bapak kebebasan buat ngetes dulu secara internal. Oh oke, berarti ada proses tesnya, development pace-nya ya. Benar. Jadi kalau dia udah Bapak atau teman-teman udah nyaman, oke nih Van, kayaknya saya udah tes semuanya, oke dah kayaknya. Nah kita langsung set, kira-kira kapan Pak nyamannya mau di turn on Aero-nya. Kadang kan ada business owner mungkin yang belum pede nih waktu itu. Itu waktu ketika pertama kali mau pakai Aero gitu. Itu didampingin nggak, dimonitor nggak ketika pertama kali launching pakai Aero gitu? Yes. Jadi kalau satu minggu pertama kita ada yang kan kita punya WhatsApp group nih. Tapi pastinya satu minggu pertama kita ada account manager yang akan day to day basis in touch sama teman-teman nih. Jadi buat nanyain kira-kira ada kendala apa, gitu ya. Kira-kira ada kendala apa nih hari ini? Misalnya, ada yang ini nggak, ada yang bisa kita bantu nggak mungkin. Nah itu sih kalau satu minggu pertama pasti daily sih. Mudah-mudahan jangan bosen ya. Karena setiap hari ditanya. Kayaknya nggak bosen sih. Oke. Nah cara daftar gimana nih? Cara daftar sih gampang banget Pak. Ada dua sih kalau sekarang. Bisa langsung ke websitenya Aero, atau enggak bisa langsung email ke email di bawah ya. Nah itu nanti kita bisa langsung bantu. Kenapa kita bikin ke website atau enggak ke email? Karena biar kita aja nih yang kontak Bapak, gimana caranya, apanya gitu. Berarti pendekatannya itu agak berbeda Pak ya? Jadi mungkin dari tim Aero pengen tahu goals-nya juga ya Mas? Benar, karena kita kan pastinya setiap brand yang kita bantu nih, kita nggak cuman mau jadi vendor. Mungkin bedanya gitu kali ya. Kita bukan memposisikan diri kita sebagai vendor, tapi kita benar-benar posisiin diri kita tuh sebagai partnernya mereka nih. Jadi ibaratnya kalau misalnya apapun yang terjadi sama bisnis itu akan secara langsung berpengaruh sama Aero nih. Jadi Aero punya kepentingan untuk juga bantu gimana caranya biar bisnisnya sustainable dan growing. Kira-kira ada special pricing nggak kalau register lewat yang nonton video ini nantinya? Bisa Pak, itu bisa diatur. Nanti kita kasih special. Nanti berarti kita kasih link Pak ya? Nanti Pak Effendi kasih linknya, saya taruh di video. Nanti biar teman-teman yang pengen pakai Aero tinggal klik linknya, nanti langsung ngobrol sama Pak Effendi, dapetin special pricing. Pastinya Pak. Oke, menarik nih Pak. Ada lagi yang pengen disampaikan mungkin Pak? Kenapa sih kayak, ayo pakai Aero gitu? Kalau aku sih lihatnya sih gini sih Pak, kan sekarang challenging dunia e-commerce kan ketat banget ya kita bilang. Semua kompetitor tuh bermunculan, baik itu platform baru, mungkin PG baru juga ada gitu kan. Nah tapi kan goalsnya tuh kalau Aero posisi dirinya adalah goalsnya kita tetap sama sih. Satu, kita mau bantu bisnis buat growing kan. Nah caranya gimana? Satu-satunya yang bisa Aero bantu maksimalkan adalah customer experience nih dari end to end-nya nih. Jadi kita pengen benar-benar customer experience-nya nih pakai Aero nih the best dulu dah. Biar siapapun yang pilih atau masuk ke website-nya teman-teman nih ngerasa, pokoknya ini enak banget dah. Checkout di sini, udah pokoknya gua klik, nggak usah banyak ribet, langsung klik selesai. I see.
Tapi untuk promotion rule yang di-set di Shopify itu garansi nggak ada isu Pak ya di halaman checkout-nya tetap bisa terbaca ya berarti? Yes, kalau discount code yang generate di Shopify pasti bisa kebaca. Cuman yang kayak perlu kita cek atau assess adalah bagi teman-teman yang masih pakai third party apps nih. Iya. Nah, third party apps ini kita otomatis harus assess dulu sih Pak. Oke, harus Karena cross check dulu ya. Iya, karena banyak banget kan. Jadi kita kalau yang udah pernah kita assess sebelumnya mungkin kita bisa langsung kasih tahu, oh ini cocok nih, ini bisa, ini bisa. Tapi kalau yang baru nih, misalnya yang kita belum pernah assess, itu mungkin perlu waktu karena kita akan tes sendiri nih beberapa skenario dulu kan ke dia. Berarti yang udah pakai Aero, misalkan sudah berjalan dengan default ya promotion Shopify, terus kedepannya dia pengen install app, bisa konfirmasi dulu ke tim Aero Pak ya, ini bisa berjalan nggak nih kalau pakai app ini di Aero gitu ya? Yes, pastinya. Makanya kita sangat saranin nih, kita tiga party ini benar-benar close communication sih antara web dev-nya, Spotify, Aero, sama merchant nih. Iya, betul. Jadi kan merchant punya keinginan-keinginan, web dev-nya dari Spotify bisa bantu buat, oh kira-kira suggest apps-nya, kemudian kita bisa langsung assess nih, oh kira-kira bagus nggak ya, bisa nggak ya ini, kompatibel nggak ya, kemudian kita bisa cariin alternatif nih Pak, kalau misalnya nggak kompatibel gimana ya gitu. Tapi tidak hanya kompatibel, apakah misalkan nggak kompatibel nih, apakah Aero mau willing to customize gitu untuk integrasiin atau ya membuat kondisi itu bisa terjadi gitu? Ya pastinya sih kita lihat dari seberapa urgent atau seberapa critical dia punya request ya. Yang pas worst come to worst ya paling ada one off fee buat development nih, buat customization kan. Tapi ya kita harapannya sih jangan sampai kena one off fee lah. Kita pengennya ngumpulin request yang align, jadi kita bisa oh ya ini dia goal ini. I see. Berarti nggak melulu pakai Aero ya udah default aja. Berarti memang possible ya ada possibility untuk request ke Aero kalau mau di sedikit ada customisasi atau diubah ya Pak ya. Karena kan setiap brand punya brand identity yang beda. Mungkin pengen fiturnya ada yang diubah dikit di Aero-nya, berarti possible ya. Itu pasti possible sih Pak. Karena kan ada juga yang checkout yang pengen tambahin upselling lagi tuh, munculin produk rekomendasi. Nah itu juga salah satu fitur yang lagi kita kembangin. Oke, itu salah satu fitur yang akan ada ya berarti ya? Akan ada. Oke, menarik sekali. Oke. Kalau dari aku itu aja, ada yang pengen ditambahin lagi apa tidak Pak? Kayaknya juga cukup sih Pak. Oke, cukup Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah mampir ke Spotify. Thank you juga Pak Irawan. Ya, semoga nanti atau mungkin teman-teman ada yang mungkin kayaknya ada yang pengen ditanyain lagi tentang Aero, boleh komen di YouTube-nya. Boleh. Atau pengen diundang lagi Pak Effendi untuk ngobrol lagi di sini. Ya dengan senang hati Pak ya, semoga. Oke, kalau gitu kita sudahin video kali ini. Jangan lupa nanti kalau ada yang pengen ngobrol-ngobrol dulu belum mau pakai Aero gitu, boleh nanti klik linknya yang akan kita sematkan di video, nanti langsung kontak sama Pak Effendi ngobrol, bisa ngobrol lah kebutuhannya Shopify owner apa, nanti apakah cocok nih pakai Aero atau tidak, seperti itu Pak ya. Yes. Jangan takut kalau kontak saya nggak harus, maksudnya mandatory daftar. Betul, iya. Ngobrol-ngobrol juga oke. Atau pengen nanya-nanya aja tentang Aero itu apa, boleh silakan. Yes, pastinya welcome banget. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di Spotify Talk. Bye-bye teman-teman.